ibu-ibu. Jadi saya kuliahnya di Centa, di NCCU di daerah Muca. Jadi kalau teman-teman pernah mau ke arah kebun binatang Taipei Zoo itu, saya pasti ini kampusnya kelewatan di situ. Terus saya sekarang ambil kuliah di jurusan Asia Pacific Studies, studi Cina. Jadi nanti mungkin bisa diskusi juga nih terkait dengan Taiwan ya. Terus teman-teman mungkin yang ada Mbak Fevi sama Mbak Eeng ya, silakan kenalan Mbak, dan silakan diketik ya perkenalannya. Ini kita baru mulai kok, jadi masih salam ini kok, masih perkenalan awal aja, masih saya gitu. Oh, selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fevi ya, nggak apa-apa Mbak, langsung gabung aja ya. Jadi malam ini kita masih perkenalan awal, terus nanti materi-materinya bab 1 saja. Tapi saya ingin lebih banyak nanti menjelaskan gimana sih selama 1 semester ini, nggak 1 semester persis ya, tapi maksudnya selama 8 kali pertemuan nanti itu mekanismenya seperti apa kuliahnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau bertanya, silahkan tinggal diketik aja ya, silahkan ketik saja. Terus nanti tolong kasih tahu juga teman-teman yang lain yang belum hadir gitu ya. Oke. Mungkin Mbak Fevi sambil saya ngomong sama Mbak Yang juga perkenalkan namanya, diketik asalnya dari mana dan sekarang tinggal di mana gitu ya. Silahkan diketik sambil kenalan, sambil menghafal nama juga nih saya. Oke. Jadi nanti total kita ada 8 kali pertemuan selama bulan Maret sama April, 2 bulan ini. Terus 7 kali pertemuan online, 1 kali pertemuan tatap muka gitu. Nah sebenarnya sih kita kan ada 2 tatap muka ya. Cuma mohon maaf saya nggak bisa hadir untuk yang tanggal 16 Maret ya. 16 Maret itu karena saya ada pas penelitian dan konferensi di Hong Kong, jadi mohon maaf nggak bisa hadir ke tatap muka, jadi saya ganti dengan online. Nah nanti kita mungkin bisa bicarakan bareng-bareng ya, sebaiknya tanggal berapa nanti untuk penggantinya yang online gitu. Oh ya, sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman ada mau ditanyakan, silakan langsung diketik saja ya, nggak usah malu-malu, nggak usah jaim-jaim juga nggak apa-apa kalau mau rame dengan ketikan gitu. Oke. Oh ya, oke Mbak Ernawati, panggilannya Mbak Lolo ya, Mbak Lolo. Oke. Terus Mbak Fevi, oh Karawang sama dari Subang. Oke, asik. Sip. Terus nanti saya metodenya kita kuliah online. Terus nanti ada presentasi, maksudnya saya presentasi dan teman-teman nanti juga ada presentasi ya. Kemudian nanti ada diskusi itu nanti bentuknya kalau online ya berarti teman-teman nanti ketik, kalau saya ada pertanyaan nanti teman-teman silahkan ketik jawabannya. Terus kalau tetap muka pasti nanti saya bikin lebih banyak berbicara gitu ya. Terus ada juga nanti penugasan untuk studi kasus, saya jelaskan kemudian ya detailnya. Terus penilaian dan penugasan itu kehadiran 10%. Jadi kehadiran itu ditulis ya, baik itu hadir di sini ya, hadir online. Kalau misalnya nggak bisa pun nanti bisa lihat ininya, rekamannya, entah di YouTube atau di Wizik itu juga ada rekamannya. Nanti ini kok nggak terlalu berpengaruh, cuma memang kalau misalnya bisa hadir secara langsung walaupun terlambat nggak masalah. Kemudian nanti teman-teman aktif ngetik gitu ya, aktif diskusi, itu juga dinilai gitu. Karena harapannya bukan satu arah, jadi bukan dari saya saja tapi juga dari teman-teman sekalian gitu ya. Terus kemudian nanti ada tugas akhir. Tugas akhirnya berupa tertulis sama presentasi. Nah tertulis ini nanti ada studi kasusnya apa nanti saya jelaskan. Itu bisa individual atau kelompok. Individual maksudnya sendiri-sendiri, kelompok nanti maksimal 2 orang, jadi berdua-dua gitu. Tapi kalau misalnya mau sendiri, lebih suka sendiri, boleh silahkan gitu. Nanti tinggal kita tentukan kemudian gitu ya. Itu nanti bobotnya 30% dari total nilai. Nah yang paling gede, yang paling besar itu presentasi, tugas presentasi dari tadi tugas yang tertulis. Nah hasil yang tertulis itu nanti dipresentasikan saat kita tatap muka. Itu juga nanti kalau presentasinya
Kalau misalnya sendiri berarti sendiri presentasinya, kalau ada temannya satu kelompok berarti kelompok gitu. Nah, ini yang bobotnya paling besar 40%, karena nanti akan banyak sekali ya, saya ingin melihat kemampuan teman-teman dalam berbicara di depan publik juga, kemudian juga gimana langsung tanya jawab, diskusi gitu. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan terkait penilaian dan penugasan, mungkin ada masukan, mungkin bobotnya jangan terlalu besar, misalnya kehadiran jangan 10% atau mau lebih kecil atau lebih besar, terserah. Ada masukan dari Mbak sekalian? Silakan Mbak Suhartini, Mbak Yulis, Mbak Lolo, Mbak Fevi. Halo? Pas, sudah pas. Ada yang lainnya? Silahkan kalau mau memberikan masukan terkait penilaian atau penugasan, atau mau tugas yang lain silahkan. Kalau misalnya ada masukan, lebih suka tugas yang seperti apa? Mungkin kan saya belum tahu nih seberapa sibuknya teman-teman ya, karena tadi kan disebutkan jadwal istirahatnya beda-beda. Nah, lebih memudahkan yang mana gitu. Jadi nggak sampai ini kok. Saya juga tidak ingin memberatkan teman-teman sekalian dalam proses belajar gitu. Mungkin sambil nunggu masukan saya teruskan dulu ya. Nah, ini tadi ya untuk presentasi dan tugas akhir tertulis. Nanti tadi udah saya sebutkan bisa individual sendiri-sendiri atau mau kelompok. Kelompok itu berdua ya, maksimal 2 orang saja karena jumlah siswa 7 orang ya. Nah, jadi biar nggak terlalu lama juga kalau misalnya sendiri-sendiri, atau misalnya mau kelompok juga bisa lebih ini melatih gimana teamworknya. Ya, yang tidak bisa masuk TTM termasuk nilai kehadiran ya. Iya, cuma kalau misalnya nanti nggak bisa hadir, saya ada pertimbangan lainnya gitu kan, karena tahu kesibukan teman-teman. Biasanya sih kehadiran secara langsung tidak terlalu berpengaruh besar ya, karena secara apa ya, dulu saya pas mengajar semester lalu, asalkan mereka mengumpulkan tugas terus tetap apa ya, berkomunikasi dengan saya, biasanya sih nggak masalah gitu. Jadi asalkan tahu kenapa tidak hadirnya, jadi tetap ada apa ya, izin lah kayak gitu. Terus mungkin nanti yang akan membedakan di keaktifan, karena keaktifan itu kan dari diskusi ya, dari diskusi dengan teman-teman yang lain gitu. Cuma kalau misalnya nanti dikira sekiranya memberatkan teman-teman, boleh nanti saya kurangi dari sisi presentasinya, biar nggak, presentasinya supaya nggak terlalu gede gitu ya, biar tidak terlalu merugikan teman-teman. Tapi biasanya sih saya inilah nggak mau memberatkan juga, misalnya bener-bener nggak bisa kan, kondisinya juga setiap orang beda-beda gitu. Oke. Untuk yang nilai kehadiran gimana Mbak Lola, masih ada pertanyaan? Kalau kehadiran sejauh ini seperti itu ya, memang terlihat mungkin agak sedikit rugi kalau misalnya nggak bisa datang langsung. Cuma mengingat kondisinya memang nggak bisa dihindari ya, nggak bisa terhindari gitu. Jadi nanti bisa pertimbangan lain biasanya saya ketika coba mengkalkulasi nilai akhir, itu biasanya saya masih bisa utak-atik gitu. Jadi nggak saklek gitu ya, nggak saklek harus sekian persen gitu, enggak. Tapi harapannya kalau misalnya bisa hadir itu akan lebih baik gitu ya. Oh, oke. Misalnya nggak apa-apa kalau misalnya pas dapat izin pas ujian saja, ya nggak apa-apa, mungkin nanti bisa diatasi. Kalau kemarin saya semester lalu saya ngajar ya nggak bisa hadir tatap muka, tetap presentasi tapi online. Jadi presentasi itu kalau bisa hadir tatap muka itu berarti presentasinya langsung ya dengan teman-teman lain. Yang nggak bisa nanti biasanya akan saya telepon atau nanti pakai Wizik atau pakai Skype untuk teman-teman presentasi. Jadi kewajiban untuk presentasi tetap ada, jamnya nanti menyesuaikan teman-teman sekalian. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nggak bisa hadir tatap muka gitu ya. Terus tadi ya, tapi tetap nanti saya agak sadis juga ya kalau biasanya sadis, nggak, maksudnya kalau
Kalau tatap muka kan presentasinya di hadapan teman-teman, teman-teman yang lain. Nah, yang membantai tanda kutip itu biasanya teman-temannya sendiri. Kalau pas ujiannya bareng saya, presentasi, nah saya yang membantai. Asik. Saya yang jingkrak-jingkrak nih. Kayak. Terus tadi studi kasus itu maksudnya gimana? Studi kasus itu nanti lebih banyak nanti di sini ya, saya tuliskan di sini. Nah, itu jadi nanti kan karena kita membahas tentang organisasi, sambil teman-teman ini ya, bayangannya tentang organisasi apa, silakan baca dulu rangkuman yang saya berikan. Kemudian studi kasus permasalahan itu kan gini, di Taiwan tuh banyak sekali kan organisasi masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira bisa dilihat-lihat nih kira-kira organisasi apa yang menarik, terus kita bahas secara deskriptif ya, memberikan gambaran umum organisasinya. Terus biasanya organisasi pasti ada permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Nah, itu teman-teman yang perlu cari. Terus penanganannya seperti apa? Cara mengatasi atau menyelesaikan masalah itu seperti apa? Nah, maka dari itu dari awal saya tekankan untuk teman-teman tentukan apakah akan bekerja sendiri-sendiri atau kelompok gitu. Kalau kelompok tentukan dari awal ya, supaya nanti bisa langsung ada bayangan mau menulis tentang organisasi apa. Kan kalau nggak salah itu ada puluhan gitu, malah hampir 100 ya kali ya organisasi organisasi masyarakat Indonesia ya. Entah itu mahasiswa ataupun teman-teman dari BMI atau teman-teman dari asosiasi yang daerah-daerah gitu kan. Misalnya ada saya ingatnya selalu Ikawangi itu kan ikatan dari Banyuwangi ya. Yang lainnya mungkin ada dari Subang, dari Cirebon, mungkin ada yang lainnya. Atau pengajian boleh silakan, kelompok-kelompok pengajian. Ataupun mau misalnya ada kenalan teman-teman mahasiswa, silakan boleh ditulis. Yang penting harus pilih satu organisasi masyarakat Indonesia. Kemudian nanti ada ininya, jangan sama ya, setiap orang atau kelompok harus beda. Jadi biar kita lebih besar ini ya, lebih banyak lah variasi diskusinya. Nah, nanti rencananya ketika pas presentasi itu waktunya sekitar 15-20 menit setiap orang atau kelompok ya. Kemudian nanti ada 10 menit tanya jawab. Jadi total sekitar 25-30 menit, baik itu presentasi maupun tanya jawab. Nah, terus pakai ini ya, menyiapkan presentasi ya, PPT. Teman-teman sudah terbiasa kan pastinya. Oke, kalau kelompok 2 orang tapi ibu yang tentukan. Silakan sih Mbak, boleh nanti kalau saya berikan dulu kesempatan buat teman-teman kalau mau mungkin lebih serak dengan teman siapa gitu, boleh silakan. Karena saya kan kurang tahu ya kondisi teman-teman, mungkin sudah kenal dekat karena ini udah semester 4, sudah tahu susahnya, bukan susah ya, sudah tahu jadwal masing-masing mungkin gitu. Nanti saya khawatirnya kalau saya tentukan entah itu susah ataupun gimana. Tapi kalau misalnya memang setelah teman-teman lihat, monggo terserah saya, nggak apa-apa. Tapi mungkin sementara ini teman-teman silahkan tentukan sendiri. Semuanya dekat. Oke. Yang lain gimana? Mbak Laura tuh bilang saya yang memilihkan kelompoknya. Oke, berarti nggak masalah ya dengan terkait waktu maupun jarak ya. Oke, nanti habis ini berarti saya tentukan saja langsung kelompok ya maunya ya. Kelompok 2 orang, berarti nanti ada 1 orang yang sendiri ya kalau 7 orang. Nanti kira-kira siapa yang mau sendiri, silakan. Ya, nanti saya lihat lagi daftar mahasiswanya. Oke, jadi sejauh itu total 10 orang. Berarti pas ya kalau semua ada 5 orang. 5 kelompok berarti ya, 5 presentasi. 5 presentasi total berarti ya bisa diatur lah nanti. Oke ya. 2,5 jam. Oke, 2,5 jam nggak apa-apa lah ya, bisa diatur. Terus Mas Nano sendiri. Ya. Oke, nanti saya coba atur lagi ya. Terus untuk ya, jadi selain tadi presentasi, ada juga tugas tertulis per orang. Tadi per kelompok, sorry. Jadi kan karena kesepakatannya mau per kelompok, berarti kelompok
tertulis itu nanti 4